Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang fungsi naik, turun, dan titik stasioner. Fungsi itu dikatakan naik jika turunan fungsinya itu lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, fungsi itu dikatakan turun jika turunannya itu lebih kecil dari 0. Dan fungsi itu stasioner atau titik itu stasioner jika turunan fungsinya itu sama dengan 0. Nah, maksudnya yang gimana? Seperti itu. Misalkan contohnya di sini. Tentukan fungsi naik, turun, dan stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x. Oke, kalau misalkan x pangkat 3 berarti fungsinya seperti ini. Jadi fungsinya seperti ini, anak-anak ya. Jadi kalau misalkan x pangkat 2 itu seperti ini, parabola ya. Kalau misalkan itu parabola yang terbuka ke atas, kalau x pangkat 3 seperti ini, zigzag ya. Nah, yang dikatakan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner itu seperti apa? Ini, fungsi naik itu berarti fungsi yang ke sini. Ini yang ke sini itu dikatakan fungsi naik. Jadi fungsi itu dikatakan naik atau fungsi itu bisa naik jika x-nya terletak dari mana sampai mana. Ya. Kemudian misalkan ini fungsi turunnya. Nah, ini fungsi turun. Berarti fungsi itu bisa dikatakan turun jika x-nya itu terletak dari berapa sampai berapa. Nah, kemudian yang titik stasioner yaitu berarti ini, titik tumpuknya atau terminalnya. Ini titik stasioner. Nah, berarti cara mencarinya gimana? Nah, oke. Yang pertama, berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah ya, kalian cari dulu turunan dari fungsi ini ya. Berarti turunan dari fungsi ini adalah x pangkat 3, berarti turunannya adalah 3x kuadrat. Kemudian 3x kuadrat itu turunannya adalah 2 kali 3, 6. Jadi 6x, sedangkan yang ini turunannya adalah 9. Nah, turunannya udah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita cari titik-titiknya dulu. Gimana? Berarti turunannya ini kita sama dengan 0 kan dulu semua. Berarti ini kita cari ya, 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita bagi 3 ya. Jadi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, kita cari nilainya. X1, X2-nya berapa? Jadi ini kita cari, kita akarkan. X1, X2-nya berapa? Seperti itu kan. Nah, cara mencarinya gimana? Oh, ini berarti jika dijumlahkan itu hasilnya harus 2. Jika dikalikan hasilnya harus negatif 3. Kira-kira angka berapa nih yang dijumlahkan hasilnya 2 dan dikalikan hasilnya negatif 3? Nah, berarti ini negatif 1 dengan 3. Negatif 1 ditambah 3 hasilnya 2. Negatif 1 dikali 3 hasilnya negatif 3. Nah, berarti ini kita tulis di sini. Berarti x dikurangi 1 dan x ditambah 3. Ya, ini berarti akarnya. Jika kalian tidak percaya tinggal dikalikan saja. X dikali x kuadrat, x dikali ini berarti 3x. Negatif 1 kali x negatif x. Negatif 1 dikali 3, ini pasti hasilnya ini. Ya, kalau udah seperti ini berarti gimana? Kita cari, kita dapat x-nya di sini. Berarti oke. Berarti yang ini x sama dengan x dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Berarti itu artinya sama saja dengan x sama dengan 1. Berarti tinggal kita balik ya. Yang ini berarti x keduanya. Berarti x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x itu sama dengan negatif 3. Kita pindahkan ruasnya. Berarti kita dapat nih x1, x2-nya adalah 1 dan negatif 3. Nah, untuk mencari yang ini fungsi naik turunnya berarti gimana? Kita bikin garis bilangan. Nah, batasnya berapa berarti ini?
Negatif 3 sama 1. Berarti yang di paling kiri yang mana? Berarti negatif 3. Ini negatif 3. Ini 1. Nah, berarti di tengah-tengah ini, di samping-samping sini, berarti kan ini ada bilangan-bilangan. Kita coba bilangan-bilangannya berapa, nanti kita substitusikan ke yang di sini saja, yang gampang. Kita substitusikan ke persamaan yang diturunkan. Kita coba dari tengah dulu. Di tengah ini berarti ada angka berapa aja? Ada angka negatif 2, negatif 1, sama 0. Kita coba angka 0. 0 kita masukkan ke sini, berarti X-nya kita ganti dengan 0. 0 dikuadratkan 0. Ya, kemudian 2 dikali 0, 0. Kan ini 0 ditambah 0 dikurangi 3. Berarti hasilnya gimana nih? Negatif 3. Oh, berarti cukup perwakilannya satu angka saja. Berarti kalau misalkan di sini dimasukkan, ya kalau misalkan angka-angka di sini dimasukkan, disubstitusikan ke sini, berarti itu hasilnya adalah negatif semua. Nih, yang negatif 3 contohnya. Oke, udah cukup. Kemudian yang ruas sebelah sini. Ini berarti ada angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita coba angka 2. Angka 2 kita masukkan ke sini. Ya, 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kemudian ditambah 2 tambah 2, 2 kali 2 sama berarti 4 dikurangi 3. 8 dikurangi 3 itu 5. 5 positif. Oh, berarti ruas yang sini jika dimasukkan itu hasilnya positif. Nah, sekarang satu ruas lagi yang sebelah sini kita masukkan. Berarti di sini ada angka berapa aja? Kita coba, berarti di sini ada angka negatif 4. Ya, negatif 4 kita masukkan ke sini. Negatif 4 dikuadratkan jadi berapa? Negatif 4 dikali negatif 4 berarti 16. Kemudian di sini negatif 4 dikali 2 berarti hasilnya berapa? Negatif 8. Ya, berarti itu negatif 8. Kemudian dikurangi 3. Kita masukkan 16 dikurangi 8. 8 dikurangi 3 itu 5 juga. Oh, di sini juga ternyata positif. Ya. Berarti kita udah dapat nih 3 ruas ini. Kalau kita udah dapat seperti ini, berarti bisa kita tentukan fungsi naik, fungsi turun, dan stasionernya. Gimana caranya? Yang pertama, nah, fungsi itu dikatakan naik ya. Fungsi itu dikatakan naik. Nah, jika nilainya apa? Ya nilainya berarti di atas 0, di atas. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Nah, yang lebih besar dari 0 mana? Yang ini, berarti ini. Fungsi itu naik. Oh, berarti X-nya harus gimana? Berarti himpunan penyelesaiannya ya untuk fungsi naik itu adalah kita bikin kurung kurawalnya X, di mana X ini berarti harus lebih besar dari 1 atau X yang ini juga lebih kecil dari negatif 3. Nah, ini berarti fungsi itu bisa naik jika X-nya lebih besar dari 1 atau X-nya lebih kecil dari negatif 3. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fungsi itu turun. Nah, fungsi turun berarti gimana? Kalau turun berarti kan turunannya harus lebih kecil dari 0. Ya, fungsi itu berarti yang ini berarti turunannya harus lebih kecil dari 0. Kalau yang ini berarti naik itu turunannya lebih besar dari 0. Nah, ini lebih kecil dari 0 itu berarti nilainya negatif. Negatif itu di mana ya? Ini kan yang negatif itu. Nah, yang negatif itu ada di situ. Berarti gimana? Berarti himpunan penyelesaiannya itu X di mana X ya, kalau misalkan bentuknya seperti itu berarti X lebih besar dari negatif 3 dan X lebih kecil dari 1. Berarti seperti itu himpunan penyelesaiannya. Atau X terletak antara negatif 3 dan 1. Bisa dibacanya seperti itu. Itu fungsi naik. Ya, terus terakhir berarti yang stasioner. Nah, kalau stasioner itu berarti gimana?
kan turunannya sama dengan 0. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu gimana? X berarti di mana yang ini ya dia sama dengan 0 itu berarti yang titik itu 2. Berarti X-nya itu X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 3. Seperti itu. Berarti titik stasioner dari situ adalah X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 3. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Bapak. Jadi untuk fungsi naik, turun, dan stasioner, kalian bisa lihat di sini. Fungsi naik itu dikatakan jika turunannya lebih besar dari 0, fungsi turunnya itu turunannya lebih kecil dari 0, dan stasionernya itu fungsi turunannya itu sama dengan 0. Terima kasih.